Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepada kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari yang indah ini, di mana Tuhan Engkau memberikan kepada kami satu hari lagi, untuk satu kesempatan, untuk bertobat, untuk mencari Tuhan, untuk mengumpulkan kekayaan harta di surga bukan di bumi, untuk menyadarkan, untuk meletakkan pengharapan dasar iman kami kepada Tuhan, untuk berjalan dalam iman, langkah-langkah iman yang akan meruntuhkan tembok-tembok Yeriko, kesulitan, tantangan. Tapi terlebih daripada itu, biar iman kita bukan kepada duniawi, tetapi iman kami kepada Yesus Kristus, darah yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mereka dalam pergumulan, masalah persoalan tantangan. Tuhan beri kekuatan dan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Banyak orang saudara berbondong-bondong pergi ke satu tempat. Mereka sangka jalannya mereka lurus, padahal jalannya maut, akhirnya maut. Itulah kalau kita melihat, kita berpikir bahwa kita bisa membangun masa depan kita. Kita berpikir bahwa dengan kekuatan kepandaian kita, dengan akal kita, dengan cara kita yang bisa menipu orang, merangkul orang, tapi dengan tujuan supaya kita ini bisa memakai dia. Itu kelihatannya jalannya lurus, tapi akhirnya maut, saudara. Banyak orang berpikir di gereja bisa mencari kekayaan. Orang banyak di gereja mencari mangsa. Orang berpikir di gereja, saudara, bisa menemukan harta-harta dunia. Orang dipikir di gereja adalah sumber untuk meminta berkat, untuk memperkaya diri. Mereka, saudara, tidak salah di tempatnya yang benar, tetapi salah adalah tujuannya, motivasinya. Mencari Tuhan, saudara, itu pasti dapat sesuatu. Tetapi kalau tujuannya hanya berkat, tujuannya hanya cuma hal duniawi, itu sangat-sangat kecil faedahnya. Tetapi yang kita butuhkan adalah mencari sumber berkatnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu yang dikatakan Efesus pasal 1 ayat 3. Saya bacakan, saudara. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi dikatakan bahwa Tuhan telah mengaruniakan kepada kita segala, yaitu dikatakan segala berkat rohani dalam surga. Itulah blessing in the spirit, atau spiritual blessing, atau berkat rohani. Nah, itulah saudara, kita harus seperti itu. Kalau blessing in the spirit disingkat bisa menjadi best, lebih gampang. Blessing in the spirit, best. Akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Dan itu segala berkat rohani yang di surga. Berarti bukan satu, bukan dua, bukan harta. Segala berkat yang ciptakan dunia. So, Roh Kudus dan Tuhan firman diturunkan kepada kita. Nah, itulah yang sumber yang kita cari. Jangan saudara menukarkan dengan hal duniawi. Sama dengan saudara, kita menukarkan, ya, banyak orang menukarkan saudara hidupnya digadekan dengan kekayaan. Banyak orang menukarkan hidupnya, saudara, diberikan kepada duniawi. Contohnya apa? Kita pergi ke dukun-dukun, kita pergi ke tempat yang lain, saudara. Dengan tujuan apa, saudara? Supaya kita ini memberikan nyawa kita kepada roh-roh jahat, supaya kita menjadi kaya. Itu salah. Segala berkat rohani, mari kita kejar Tuhan dan kebenarannya. Segala berkat rohani berarti tidak satu pun. Sehingga Tuhan berkata, carilah kerajaan surga dan kebenarannya, Roh Kudus, firman, dan Yesus. Maka semua ditambahkan kepadamu. Karena segala berkat, saudara. Kata segala berkat berarti kalau sumbernya dapat semua. Sehingga Tuhan berkata, kalau kita mencari, ya, mencari Tuhan dan menemukan, kita menemukan semuanya. Sehingga di gereja, mari memotivasi kita jangan salah. Kalau kita melayani, kalau kita beribadah, saudara, mari kita harus berkorban. Setiap orang di zaman dulu kalau ingin berjumpa dengan Tuhan, dia memberikan korban, saudara. Entah korban pujian, korban ucapan syukur, saudara. Korban untuk penebus dosa, penebus salah, saudara. Korban kita berikan kepada Tuhan. Hati yang hancur, saudara. Hati yang hancur, itu kita berikan kepada Tuhan. Hidup kita yang fana, ini kita persembahkan kepada Tuhan. Pikiran kita, mari kita persembahkan juga. Waktu kekuatan kita yang terbatas, ayo kita berikan. Karena dikatakan, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap
jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Ayo kita persembahkan ide-ide kreatif kita. Ketika kita diminta tolong oleh gereja, pemimpin gereja, melakukan sesuatu, ayo lakukan yang terbaik. Jangan bersungut-sungut, saudara. Jangan berbantah-bantah. Tidak baik, saudara. Karena itu, mari kita jangan sampai salah. Saya ulangi satu firman Tuhan, yaitu dalam kitab Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya maut. Ke gereja itu nggak salah, karena itu rumah Tuhan. Tetapi kalau kita ke rumah Tuhan tidak mencari tuan rumahnya, itu salah. Kalau kita, saudara, menyakralkan rumah Tuhan tetapi tidak mencari Tuhannya, salah. Contohnya, bait Allah telah menjadi berhala sehingga Tuhan izinkan bait Allah itu runtuh yang hebat. Kenapa? Karena Tuhan sendiri dilalaikan. Oleh karena itu, saudara, mari kita bangun gereja kita bagus, tetapi bukan soal fisik saja itu boleh. Tetapi yang kita membangun melalui hidup kita, menjadi bangunan-bangunan rumah Allah yang hidup. Saudara, kita menjadi tembok atau batu bata dari dinding gereja. Jangan cuma melihat gedungnya, jangan membangun fisiknya. Hidup kita adalah rumah Tuhan itu sendiri. Biar saudara hari ini kita datang menghampiri Tuhan di rumah Tuhan, seburuk, sebesar, semewah, semegah apapun juga hati kita, saudara, kepada Dia. Itu yang menyenangkan, itu korban yang menyenangkan. Bayangkan, saudara, kalau kita datang kepada orang yang mengasihi kita dan kita telah mengecewakan kepada Dia. Kemudian kita ngasih uang, saudara. Apa yang terjadi? Mereka pikir, kamu salah, mau kasih uang. Tetapi kalau dia datang mempersembahkan hati yang hancur, ya perasaan bersalah, permohon maaf, saudara, saya yakin disitulah kemudian orang itu akan merangkul. Seperti anak yang terhilang, dia menyadari kepada papanya, dia tidak meminta harta lagi, dia tidak memberikan kekayaan uangnya walaupun sedikit, saudara, karena dia sudah hancur. Tapi dia memberikan hati yang hancur. Bapak, walaupun aku jadikan hambamu, aku rela. Tidak menuntut, tetapi dia rela. Apapun menjadi seorang hamba, dia rela. Oleh sebab itu, saudara, saya memberikan hidup saya. Teman-teman memberikan hidup saya. Anak-anak muda di gereja tempat kami melayani ada 100 lebih yang memberikan hidupnya menjadi hamba, rela. Dan teman-teman saya pengusaha-pengusaha rela menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang pelayan, gembala, walaupun kadang-kadang punya uang, bayar sendiri, dihina, dimarah-marah, tetap kami rela. Karena kami sadar, kami memberikan uang kepada Tuhan terlalu kecil, saudara. Tapi kami memberikan hidup kami kepada Tuhan. Itulah, jangan sampai kita berpikir bahwa apa yang kita sangka lurus ternyata itu maut. Kita harus kembali kepada firman Allah. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Mari kita cari Tuhannya. Itu jalan kebenaran. Bukan gerejanya, bukan saudara tempatnya, tetapi Tuhannya. Sehingga Tuhan pernah berkata kepada perempuan Samaria, engkau tidak menyembah di gunung ini, atau di Yerusalem, atau di tempat yang sakral yang sudah ditentukan, tetapi engkau akan berdoa menyembah, yaitu dalam roh dan kebenaran. Dalam hidup ini loh, yang ada kebenaran firman Allah. Roh Kudus yang menuntun kita. Roh manusia batinnya, bukan manusia jasmani. Haleluya. Mari saudara kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berdoa mereka dalam pergumulan masalah persoalan tantangan, dalam pekerjaan, karir, studi, jodoh, keuangan. Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Terima kekuatan, hikmat, marifat daripada Tuhan. Jadilah pemenang dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan, kami berdoa mereka yang sakit, karena namamu di atas segala nama, dan kuasamu, dan kau berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Mari saudara dekapkan tangan bagian sakit. Firman Tuhan berkata, jadilah sembuh karena imanmu. Imanmu telah menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.